Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh prakarya kelas 9 semester ganjil. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang seni lukis kaca, yaitu salah satu kerajinan prakarya yang dibuat dari bahan keras buatan. Bagaimana cara membuat seni lukis kaca? Silahkan simak penjelasan Ibu selanjutnya. Kita belajar dulu tentang sejarah seni lukis kaca Nusantara. Menurut Jerome Samuel, seorang peneliti seni dari Prancis, lukisan kaca mulai diperkenalkan di Indonesia, khususnya Jawa, oleh pelukis dari Eropa dan Tiongkok pada pertengahan abad ke-19 dan populer hingga abad ke-20. Di masa tersebut, lukisan kaca memiliki beberapa macam fungsi, di antaranya sebagai penanda status sosial, penanda identitas, ikatan spiritual, dan sebagainya. Seni lukis kaca juga memiliki beragam tema. Sebagian besar tema dapat berkisah tentang zaman penjajahan, gaya hidup masyarakat Hindia Belanda, teknik modern, politik, dan juga sejarah. Meski demikian, tema yang paling umum dipergunakan dalam seni lukisan kaca adalah wayang. Selain itu, tema yang juga sering digunakan adalah tema Islam. Tema ini biasanya berupa gambar burak, kaligrafi, dan juga masjid. Tema tersebut berlaku hampir di seluruh dunia Islam. Namun ada yang unik dan membedakannya dengan gambar yang ada di Indonesia, yakni serapan dan akulturasi dengan budaya lokal. Kalian tahu nggak kalau lukisan kaca yang terkenal itu berasal dari Cirebon? Namun lukisan kaca juga banyak ditemukan di daerah lain di Nusantara. Berdasarkan sejarah, lukisan kaca juga ditemukan di Bali, Aceh, dan Sumatera Barat. Perkembangan seni lukisan kaca merebak hingga 1970-an. Setelah itu hanya wilayah tertentu saja, seperti Cirebon yang masih memelihara keberadaan seni tersebut. Jadi kalau kalian nanti jalan-jalan ke Cirebon, jangan lupa ya, coba kalian kunjungi tempat-tempat yang memproduksi lukisan kaca. Apa sih pengertian dari lukisan kaca? Lukisan kaca merupakan jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang biasa ditampilkan adalah dekoratif, yaitu dengan membuat banyak unsur hiasan pada media yang digunakan. Hiasan ini biasanya dibuat dengan cara melukis kaca sesuai dengan pola yang diletakkan di bawahnya. Sama seperti lukisan lain yang memakai media berbeda seperti kertas, kayu, kulit, atau seng, para seniman atau pengrajin lukisan kaca sering menggunakan unsur dan teknik yang sama atau setidaknya mirip. Jadi tekniknya hampir sama dengan melukis di media yang lain ya. Adapun alat dan bahan untuk membuat lukisan kaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, pena. Pada pembuatan produk
kerajinan hiasan lukis kaca, alat utama yang digunakan yaitu pena khusus, jadi bukan pena biasa atau pulpen biasa ya, yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek lukisan. Yang kedua, kertas. Kertas ini bisa diisi dengan desain pola yang mana bisa digunakan sebagai acuan untuk melukis di kaca. Jadi kalian bisa buat pola dulu di atas kertas, nanti untuk dilukis di kaca. Yang ketiga, pisau cutter dapat digunakan untuk mengerok gambar yang salah. Ya, jadi nanti kalau ada gambar yang salah bisa dikerok dengan menggunakan cutter. Yang keempat, kuas. Kuas digunakan untuk mengecat. Kuas ini biasanya memiliki beberapa bentuk. Ada yang ujungnya rata dan ada yang ujungnya lancip. Keduanya bisa dipakai sesuai dengan keperluan melukis. Yang kelima, meja. Meja digunakan untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca. Dan meja yang digunakan adalah dengan permukaan yang rata. Jadi supaya hasilnya juga bagus. Yang keenam, kaca. Kaca merupakan bahan utama untuk membuat lukisan kaca. Kita dapat menggunakan kaca yang transparan biar bisa tampak tembus pandang, agar lukisan yang dihasilkan tampak jelas, terutama jika ingin digunakan sebagai dekorasi ruangan. Yang ketujuh, cat dan pelarutnya. Cat digunakan untuk pewarna lukisan. Biasanya bahan cat memiliki banyak jenisnya. Ada yang bisa langsung dipakai, ada juga yang harus dilarutkan dulu sebelum menggunakannya. Pemilihan cat ini bisa disesuaikan dengan pewarnaan yang diinginkan. Agar dapat menempel sempurna di kaca, sebaiknya gunakan cat minyak atau cat akrilik. Yang kedelapan, lap. Jika perlu bisa menggunakan lap juga, yaitu untuk menjaga kebersihan, terutama ketika menggunakan cat. Oke, sekian penjelasan Ibu. Nantikan video selanjutnya, yaitu contoh cara membuat lukisan kaca, agar kalian nanti bisa membuat sendiri lukisan kaca hasil karya kalian masing-masing. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. So, tunjukkan semangat kalian agar bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.